Pria itu tidak pernah menyangka, pemimpin ras naga yang telah menjadi musuhnya selama puluhan tahun, ternyata adalah seorang wanita muda. Dan untuk membalas dendam kepadaku, hal pertama yang dia lakukan adalah melahirkan sepasang anak perempuan kembar. Semua ini karena aku meluncurkan kutukan darah saat sekarat. Karena dia mencicipi darahku, kutukan itu segera bekerja padanya. Sebagai Ratu Agung dari ras naga, kapan dia pernah menderita penghinaan seperti ini? Namun naluri tubuhnya membuat dia kehilangan kesucian. Karena ras naga selalu mengikuti aturan monogami. Sejak saat itu, dia kehilangan kesempatan untuk mencari pasangan sejenis. Hal yang membuatnya sangat membenciku adalah bahwa sekarang aku bahkan ingin mengakhiri hidupku sendiri. Dasar manusia keji, kejahatanmu terhadap ras naga akan kubuat kau membayarnya berkali lipat. Mulai sekarang, kau harus tinggal dan merawat anak-anakku dengan patuh. Di daratan ini terdapat berbagai macam ras. Meski jumlah ras naga sedikit, mereka menguasai sihir kuno. Sedangkan manusia, meski lemah, memiliki sifat yang sangat gigih. Mereka bertahan hidup hingga kini melalui perang pemusnahan yang tak terhitung. Pertarungan tanpa akhir antara manusia dan naga telah berlangsung selama ribuan tahun di daratan ini, hingga kemunculan seorang pria yang benar-benar mengubah jalannya perang. Sebagai pahlawan terkuat kerajaan, aku menjadi satu-satunya harapan untuk mengakhiri perang ini. Namun, aku tidak pernah menduga diriku akan dikhianati oleh orang kepercayaanku sendiri. Dalam pertempuran terakhir, aku menjadi tawanan ras naga. Saat ini, Liu Xiaoyan, dengan gaya seorang pemenang, mendekati penjara, bersiap untuk mengejek si pembantai naga terhebat ini. Melihat Jiboda yang penuh luka, Liu Xiaoyan tersenyum dengan hina. Apakah ini pahlawan pembantai naga kita yang agung? Bagaimana rasanya menjadi tawanan ras naga? Mata pria itu dingin dan tanpa emosi. Tidak ada sedikit pun perasaan di sana. Liu Xiaoyan, bunuh aku sekarang. Jika kau tidak melakukannya sekarang, aku bersumpah akan membantai seluruh ras naga kalian di masa depan. Ratu Naga Perak meliriknya sekali, seperti melihat orang yang sangat bodoh. Kau masih berpikir dirimu sebagai pahlawan pembantai naga yang tak terkalahkan? Bersikaplah realistis. Kau sekarang hanyalah seorang pecundang yang gagal total. Kau hanyalah seekor semut yang tidak berarti. Ingin aku memberimu kematian yang cepat? Aku tidak akan membiarkanmu puas. Setelah berkata begitu, Liu Xiaoyan langsung meraih dagu Jiboda. Matanya penuh dengan rasa penasaran. Dia mengamati pria itu dengan saksama. Tidak bisa disangkal, kau memang pria yang tampan dan berwajah tegas. Jika wajahmu memiliki beberapa bekas luka lagi, itu akan lebih sempurna. Saat berikutnya, jari Liu Xiaoyan meluncur lembut di pipi Jiboda, meninggalkan luka kecil. Jiboda mendengus kesakitan, matanya penuh dengan perlawanan. Liu Xiaoyan, apakah kau pikir ini bisa membuatku menyerah? Kau benar-benar bermimpi. Ratu Naga Perak melirik darah di ujung jarinya. Dia tidak segera membersihkannya. Sebaliknya, dia menjilatnya dengan rakus. Kemudian, dengan penuh kepuasan, dia mendekati pria itu, berbisik pelan, Jiboda, meskipun kau sangat kuat, kau tetap tidak bisa menghindari pengkhianatan. Sekarang, aku memberimu kesempatan untuk balas dendam dan hidup. Jika kau bersedia bergabung dengan kami, Silver Dragon Clan, aku akan membantumu membunuh para pengkhianat itu. Dan aku akan membiarkanmu tetap di sisiku untuk melayaniku. Mendengar itu, Jiboda menunjukkan ekspresi penuh penghinaan. Dia tertawa dingin. Apakah para pria ras naga kalian sudah tidak mampu? Bagaimana kau bisa berharap aku melayani seorang monster setengah naga seperti dirimu? Lihat dirimu di cermin. Apakah kau pantas? Belum pernah dihina seperti ini. Liu Xiaoyan langsung marah besar. Dengan suara keras, bam! Dia melayangkan ekor naganya dengan brutal, memukul Jiboda dengan keras. Langsung membuatnya terpental jauh, hingga tembok berlubang besar. Setelah itu, Liu Xiaoyan baru berhenti. Dasar anjing busuk, kau masih berani mengejekku jelek? Kau pikir aku akan menginginkanmu? Liu Xiaoyan menginjakkan kakinya di dada Jiboda. Wajahnya penuh ketidakpuasan. Sekarang aku memberimu dua pilihan. Pertama, ke penjara bawah tanah, dan mati perlahan dengan penyiksaanku. Kedua, tunduk padaku, dan menjadi budakku. Jika aku sedang dalam suasana hati yang baik, mungkin aku akan memberimu kesempatan untuk memiliki keturunan. Saat berbicara, Liu Xiaoyan melilitkan ekor naganya di leher Jiboda dengan keras. Jika dia berani mengatakan tidak, dia akan segera mencekiknya tanpa ragu. Semakin lama lilitannya semakin erat. Rasa sesak yang hebat hampir membuat Jiboda kehilangan kesadaran. Namun, meskipun begitu, dia tetap tidak menyerah. Dengan gigih, dia berkata dengan susah payah, Liu Xiaoyan, dari tadi, kau telah melakukan dua kesalahan besar. Mendengar itu, Ratu Naga Perak tertegun sesaat. Tidak mengerti apa maksudnya. Kau seharusnya tidak sendirian dengan seorang pembantai naga yang terlatih dengan baik. Kedua, kau seharusnya tidak mencoba mencicipi darahku. Saat kata-kata itu keluar, Jiboda tiba-tiba mengangkat kepalanya. Matanya memancarkan tanda sihir berwarna merah darah. Kutukan persaudaraan darah telah diaktifkan. Segera setelah itu, mata Liu Xiaoyan juga menunjukkan tanda sihir yang sama. Dia buru-buru mundur beberapa langkah. Pada saat ini, dia merasa seluruh tubuhnya memanas. Kesadarannya semakin kabur. Kemudian rasa lemas yang hebat menyebar ke seluruh tubuhnya. Tubuh Liu Xiaoyan semakin lemah. Akhirnya, dia tidak bisa berdiri lagi.
Dia jatuh ke tanah. Mengapa tubuhku tidak mendengarkan? Perasaan aneh ini sebenarnya apa? Jiboda perlahan berjalan mendekati Liu Xiaoyan. Dia berkata dengan dingin, sambil tertawa kecil. Yang mulia ratu, inilah akibatmu meremehkan manusia. Segera, kau akan merasakan penderitaan luar biasa yang kusiapkan untukmu. Mulai hari ini, sisa hidupmu akan dipenuhi dengan penderitaan jiwa. Namun, tiba-tiba, Ratu Naga Perak bertingkah seperti orang gila. Dia langsung menyerang Jiboda. Dia menekan Jiboda ke tembok, membentuk posisi yang dominan dengan sikap agresif. Mata Jiboda penuh dengan keinginan yang tak terkendali. Kemudian, dalam pandangan terkejut Jiboda, perkembangan situasi melampaui dugaan. Liu Xiaoyan mengangkat wajahnya, dan menciumnya tanpa ragu. Jiboda mencoba melawan, tapi tubuhnya yang terluka tidak mampu bergerak. Dia sama sekali tidak bisa melawan Ratu Naga Perak. Dan begitu saja, manusia dan naga itu melewati malam yang panjang bersama. Ketika Liu Xiaoyan terbangun, dia menyadari bahwa dia telah kehilangan kesuciannya. Harapan terakhir dalam hatinya pun hancur. Dia menoleh dengan penuh amarah kepada Jiboda, dan bertanya dengan kemarahan yang meluap. Bajingan, apa yang kau lakukan padaku? Berbeda dengan kemarahan Ratu Naga Perak, Jiboda tetap tenang. Dia menjelaskan dengan tenang. Aku menggunakan mantra terlarang, kutukan darah, yang hanya bisa digunakan sekali. Niatku adalah menggunakan darahku untuk menghubungkan jiwa kita. Dengan begitu, setelah aku mati, kutukan itu akan membuatmu menderita dalam rasa sakit tanpa akhir. Dasar pembohong, maki Ratu Naga Perak. Omong kosong apa yang kau katakan? Jika menurutmu, kutukan itu hanya berlaku setelah kau mati, lalu bagaimana kau menjelaskan apa yang terjadi tadi malam? Dia buru-buru menjelaskan, itu hanya kecelakaan. Aku tidak menyangka efek sampingan kutukan darah akan membuatmu. Belum selesai dia berbicara, Ratu Naga Perak, dengan wajah memerah, segera memotongnya. Diam, jangan bicara lagi. Melihat reaksi Ratu Naga Perak, Jiboda merasa puas. Dia mengejek, efek mantra terlarang ini memang melampaui dugaanku. Tapi hasilnya, tidak terlalu buruk. Sejauh yang aku tahu, ras naga kalian hanya memiliki satu pasangan seumur hidup, kan? Yang mulia ratu, sekarang kau mungkin tidak bisa menemukan pasangan sejenis lagi. Dan jika aku juga mati, kau mungkin bahkan tidak bisa memiliki keturunan. Melihat senyum puas dan sombong Jiboda, Liu Xiaoyan merasa malu dan marah. Namun dia tidak bisa memutuskan bagaimana menghadapi bajingan ini. Jiboda terus melontarkan kata-kata menyakitkan. Oh ya, yang mulia ratu, ku ingat kau pernah mengejekku sebelumnya, mengatakan aku tidak punya pewaris. Sekarang sepertinya, kau juga akan seperti aku, tanpa pewaris, bukan? Bajingan, aku akan membunuhmu. Liu Xiaoyan dengan marah mengulurkan cakar naganya, dan menerjang Jiboda dengan kekuatan penuh. Namun, Jiboda yang kuat hanya tersenyum dingin. Dengan nada mengejek, ingin membunuhku, kau bahkan harus turun tangan sendiri. Yang mulia ratu, tubuhku yang rusak ini akan segera mati. Dan kau, Ratu Naga Perak, akan terus hidup dalam penderitaan membawa kebencianku. Itulah aku, sebagai manusia, meninggalkan kutukan untukmu. Mendengar itu, serangan Ratu Naga Perak terhenti. Dia terjebak dalam dilema besar. Tidak membunuh Jiboda tidak akan meredakan amarahnya. Tetapi jika dia membunuhnya, kutukan darah itu tidak akan terpecahkan. Dia tidak ingin menjadi naga yang kesepian, tanpa keturunan lagi. Memikirkan hal itu, Liu Xiaoyan menendang Jiboda yang pingsan beberapa kali. Dia merasa sangat tidak puas. Bajingan licik ini, mengambil keuntunganku dan ingin pergi begitu saja. Semudah itu, tidak mungkin. Kemudian dia melemparkan artefak penyembuhan dari Silver Dragon Clan kepada Jiboda. Dasar pria busuk, jangan harap kau bisa mati dengan mudah. Untuk membalas dendam, Ratu Naga Perak melemparkan mantra padanya di penjara bawah tanah. Saat dia tidak sadar, dia melahirkan seorang bayi naga. Melihat seorang gadis kecil di depannya terus memanggil ayah, Jiboda langsung membeku. Pembantai naga legendaris itu kini berubah menjadi ayah naga. Bagaimana hal yang begitu konyol bisa terjadi padanya? Ternyata, setelah Liu Xiaoyan menyelamatkan Jiboda yang sekarat, Jiboda tidur selama 2,5 tahun di benteng naga. Dalam mimpinya, dia mengenang kehidupannya yang singkat namun cemerlang. Pada usia 5 tahun, dia membunuh seekor serigala iblis untuk menyelamatkan adik perempuan tetangganya. Karena itu, dia dipilih oleh Master Pembantai Naga untuk menjadi muridnya. Pada usia 14 tahun, dia lulus dari Akademi Pembantai Naga dengan nilai tertinggi sepanjang sejarah. Pada usia 15 tahun, dia melangkah ke medan perang manusia dan naga. Dalam pertempuran pertamanya, dia membunuh puluhan naga jahat. Sejak saat itu, Jiboda dikenal sebagai pahlawan pembantai naga terkuat. Manusia juga menganggapnya sebagai satu-satunya harapan untuk mengakhiri perang 1000 tahun antara manusia dan naga. Sayangnya, semua itu berubah setelah dia bertemu dengan Ratu Naga Perak. Dalam pertempuran itu, tidak hanya Jiboda kalah, dia juga menjadi tawanan ras naga. Mungkin karena tidak puas, atau karena kemarahannya terhadap para naga jahat, Jiboda tiba-tiba bangun dari tidurnya pada hari itu. Setelah bangun, dia menemukan dirinya terbaring di sebuah kamar berwarna merah muda. Pada saat itu, dia bahkan tidak bisa memastikan apakah dia masih hidup. Hingga muncul seorang gadis kecil di depan pintu. Dengan suara lembut dia bertanya, "Kau sudah bangun?" Penampilan imut gadis kecil itu seketika meluluhkan hati Jiboda. Dia tidak bisa menahan diri untuk berpikir, "Ya ampun,
Dia sangat imut. Aku ingin mencubit pipinya yang bulat itu. Kemudian, Jiboda mulai menganalisis dirinya sendiri. Aku mengerti sekarang. Pasti karena kontribusiku pada umat manusia sangat besar. Aku langsung naik ke surga setelah mati. Dia menunjuk ke arah gadis kecil itu, tersenyum, dan berkata, "Kau pasti malaikat kecil yang legendaris, bukan?" Gadis kecil itu terlihat bingung, karena ibunya tidak pernah mengajarinya apa itu malaikat. Jadi dia tidak mengerti apa yang Jiboda katakan. Jiboda menatapnya dengan tatapan penuh kasih, tersenyum, dan bertanya, "Halo, malaikat kecil, siapa namamu?" Gadis kecil itu tersenyum dan menjawab, "Namaku Moon, itu nama yang diberikan oleh ibu yang sangat mencintaiku." Jiboda tertegun mendengar hal itu. Meskipun dia tidak bermaksud buruk, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Apakah malaikat juga punya ibu?" "Aku pikir kalian diciptakan langsung oleh Tuhan." Moon dengan semangat berkata, "Aku tidak hanya punya ibu, aku juga punya ayah." Jiboda menjadi semakin penasaran, dan segera bertanya, "Lalu siapa nama ibumu?" Namun, ketika dia mendengar nama Liu Xiaoyan keluar dari mulut gadis itu, dia langsung membeku. Pada saat yang sama, sebuah firasat buruk muncul dalam hatinya. Dengan tangan gemetar, dia menunjuk dirinya sendiri, dan dengan suara kering bertanya, "Ibumu adalah Liu Xiaoyan, apakah aku mungkin adalah?" Sebelum dia selesai, Moon langsung menjawab, "Tentu saja kau adalah ayahku." Jiboda merasa seperti disambar petir di siang bolong. Dia merasa seluruh dunianya runtuh. Dengan tidak percaya, dia berkata, "Bagaimana? Mungkin kau adalah anakku dengan Liu Xiaoyan? Aku ini seorang pembantai naga." Pada saat itu, Jiboda benar-benar tidak tahu bagaimana menghadapi putri naganya. Tepat pada saat itu, suara dingin Liu Xiaoyan terdengar dari belakang. "Dasar pria busuk, bahkan tidak mau mengakui anakmu sendiri." Pun melihat ibunya datang, dan dengan gembira mengibaskan ekor kecilnya, berlari ke pelukannya. Dengan semangat dia berkata, "Ibu, ibu." Ayah akhirnya bangun. Liu Xiaoyan bertemu pandang dengan Jiboda, dan dengan nada mengejek berkata, "Kau akhirnya bangun, ya? Aku pikir kau akan menjadi pria tidak bertanggung jawab, dan meninggalkan kami ibu dan anak." Melihat senyum di wajah Liu Xiaoyan, Pun sangat gembira. "Ibu sangat mencintai ayah, karena ibu setiap hari datang untuk melihatmu." Mendengar ini, Liu Xiaoyan tersenyum tipis dan berkata, "Ya, ibu sangat mencintai ayah. Setiap hari ibu berharap kau segera bangun. Karena kalau kau tidak bangun, bagaimana aku bisa mencintaimu dengan baik?" Jiboda menggertakkan giginya dengan marah. Dia berkata, "Kebohongan seperti ini hanya bisa menipu anak kecil saja. Cinta yang kau sebut itu, mungkin kau ingin menabur abu jenazahku, bukan?" Liu Xiaoyan membungkuk, mengusap lembut kepala kecil Moon dengan penuh kasih. Dia berkata dengan suara lembut, "Moon sayang, pergilah bermain dengan kakak dan adik naga. Ibu ingin berbicara dengan ayah sendirian." Setelah mengantar anaknya keluar, Liu Xiaoyan menggunakan ekor naganya untuk mengunci pintu dengan keras. Kemudian dia berjalan cepat ke arah Jiboda, dan dengan nada mengejek bertanya, "Bagaimana? Kau suka putri yang kulahirkan untukmu?" Jiboda ketakutan dan mundur beberapa langkah. Wajahnya penuh kebingungan. "Moon benar-benar anakku, bukankah kau seharusnya sangat membenciku? Mengapa kau melahirkan anak itu? Dan mengapa kau menyelamatkanku?" Pada saat itu, dia benar-benar tidak bisa membedakan kenyataan. Kepalanya penuh kebingungan. Liu Xiaoyan tertawa dingin, dan berkata, "Kau pikir tidur selama 2 tahun kan membuatku melupakan kebencianku padamu? Apa yang kau lakukan padaku 2 tahun lalu masih segar dalam ingatanku. Dulu kau berani melanggar kehormatan manusia. Hari ini aku juga akan melanggar kehormatan naga untuk menghukummu." Jiboda mendengar itu, marah sekaligus ketakutan. Kekuatannya belum pulih sepenuhnya. Dia bukan tandingan Ratu Naga Perak. Dia dengan panik membela diri. "Yang mulia Ratu, manusia dan naga seharusnya tidak hidup berdampingan. Waktu itu situasinya mendesak. Aku pikir aku pasti akan mati. Jadi aku melakukan hal itu padamu. Jika tidak, aku tidak akan menyentuhmu. Bagaimanapun, menyentuh ras naga saja membuatku merasa jijik." Liu Xiaoyan mendekatkan wajahnya dengan cepat, tersenyum dingin, dan berkata, "Maksudmu, menyentuhku adalah siksaan bagimu?" Jiboda langsung menjawab, "Tentu saja, bukan hanya menyentuhmu membuatku jijik, bahkan melihatmu saja membuatku mual." Sebelum dia selesai bicara, ekor Ratu Naga Perak melilit kakinya. Lalu dengan kekuatan besar, dia dilemparkan ke udara, dan terjatuh di atas ranjang. Selanjutnya, adalah saat pembalasan Ratu Naga Perak. Dia merobek kemeja Jiboda dengan sekali tarik. Dengan suara sobekan yang nyaring, pola naga khas Ratu Naga Perak muncul di tangannya. Dia sama sekali tidak peduli dengan makian dan perlawanan Jiboda. Dengan satu gerakan lembut jarinya, pola naga itu terukir dalam-dalam di tubuh Jiboda. "Jiboda, inilah balas dendamku. Mulai saat ini, kau akan menjadi tahananku selamanya." Saat manusia lain melihat pola naga di tubuhmu, menurutmu, apakah mereka akan menganggapmu sebagai pahlawan pembantai naga, atau pengkhianat yang bergabung dengan naga? Kau tidak akan pernah bisa melarikan diri dariku. Saat itu, Jiboda menahan rasa sakit hebat dari pola naga tersebut. Dia tidak mengerti mengapa Liu Xiaoyan bertindak begitu kejam. Harus kau tahu, setiap naga hanya bisa mengukir pola naga sekali dalam hidupnya. Dan pola naga Ratu Naga Perak adalah kehormatan tertinggi bagi ras naga. Itu adalah tanda yang diidamkan oleh semua raja naga.
Kau masih tidak mengerti, Jiboda. Bagi naga, balas dendam adalah hal yang ekstrim. Aku ingin kau hidup dalam rasa malu ini seumur hidupmu. Dan sekarang, terimalah pembalasan. Khusus dari Ratu Naga Perak. Mengingat siksaan tidak manusiawi tadi malam, Jiboda menggenggam tinjunya dengan marah. Dalam hatinya dia berteriak, dasar Liu Xiaoyan jahat, aku tidak akan pernah menyerah padamu. Jangan pernah bermimpi menjadikanku mainanmu. Pada saat itu, suara tawa para pelayan terdengar dari lorong. Hari ini suasana hati Ratu tampaknya sangat baik. Kau belum tahu, kan? Suaminya tiba-tiba bangun kemarin. Tadi malam istana benar-benar ramai. Jiboda diam-diam mendengar percakapan para pelayan, dan mengetahui bahwa Liu Xiaoyan menyatakan dirinya sebagai suaminya. Hal ini membuat hatinya gelisah. Apakah naga betina ini benar-benar menyukaiku? Tapi kekuatannya terlalu besar. Jika aku bersamanya, aku hanya akan menjadi mainannya. Aku tidak ingin mati dengan cara yang hina seperti ini. Jiboda segera mulai memikirkan rencana. Bagaimana cara melarikan diri dari benteng naga? Dia pergi ke gerbang utama. Dia menemukan bahwa penjaganya tidak banyak. Hanya ada 4 penjaga naga. Meskipun dengan kekuatannya saat ini, dia bisa dengan mudah mengalahkan 4 penjaga itu. Namun, jika dia membuat keributan, pasti akan menarik perhatian Liu Xiaoyan. Tepat saat dia merasa pusing memikirkan rencana pelarian, sudut matanya secara tidak sengaja menangkap sebuah lubang di dekatnya. Kenapa ada lubang anjing di tempat ini? Jiboda merasa sangat bingung. Dia tahu ras naga tampaknya tidak memiliki kebiasaan memelihara anjing. Namun, karena rasa penasarannya, dia menyingkirkan rumput liar di depan lubang itu. Dia menemukan bahwa lubang itu sangat besar. Cukup besar untuk seorang pria dewasa bisa melewatinya. Seolah-olah lubang itu dibuat khusus untuknya. Perangkap ini terlalu jelas, bukan? Namun sekarang Jiboda tidak peduli lagi. Dia tahu dengan jelas, jika dia tidak segera melarikan diri, dia akan disiksa sampai mati oleh Liu Xiaoyan dengan berbagai cara. Meskipun dia tahu itu perangkap, dia tidak punya pilihan selain mencoba menerobosnya. Dengan itu, Jiboda mulai merangkak ke dalam lubang anjing itu. Dalam hati, Jiboda berpikir, selamat tinggal, naga betina gila. Adapun Moon, si naga kecil itu, meskipun dia sangat imut, dia hanya bisa menjadi kompensasi perpisahan untuk Liu Xiaoyan. Ciri khas naga Moon terlalu mencolok, tidak mungkin membawanya ke dunia manusia. Namun, semua gerakan Jiboda barusan dilihat dengan jelas oleh Moon yang sedang mengintip dari pagar. Ibu, lihatlah, ayah sangat hebat, dia sedang merangkak melalui lubang anjing. Moon kecil berkata dengan penuh semangat, menunjuk ke arah tembok kota. Liu Xiaoyan, yang sedang berjemur, tersenyum ringan dan berkata, aku melihatnya, memang cukup hebat. Moon kecil dengan gembira mengepalkan tinjunya yang kecil. Lalu, ibu, kapan ibu akan membawa ayah kembali? Moon masih ingin bermain dengan ayah. Liu Xiaoyan membungkuk sedikit dan berkata dengan lembut, kita tidak boleh mengatakan, membawa kembali, kepada ayah. Kita harus sopan kepada ayah. Jika tidak, Moon kecil kita tidak akan menjadi anak yang baik. Moon memiringkan kepalanya, wajahnya penuh kebingungan, dan bertanya, lalu, apa yang harus kita lakukan, ibu? Liu Xiaoyan tertawa dingin, dan berkata, tentu saja, kita tangkap dia kembali. Menjelang senja, Jiboda akhirnya keluar dari wilayah benteng naga. Hanya tinggal melewati beberapa gunung lagi, dia akan mencapai wilayah manusia. Dia berpikir, setelah berlari sejauh ini, naga betina itu seharusnya tidak bisa mengejarku lagi. Jiboda menoleh ke belakang, dan perasaan takut akan Liu Xiaoyan yang mengejarnya kembali muncul. Namun yang ditakutkan menjadi kenyataan. Dari kejauhan, terdengar suara raungan naga yang memekakkan telinga. Suara itu begitu keras. Tak lama kemudian, seekor naga raksasa berwarna perak muncul dari balik awan. Melihat itu, Jiboda langsung berlari sekuat tenaga. Namun, Ratu Naga Perak, Liu Xiaoyan, dengan cepat menangkapnya. Kau lari cukup cepat, butuh 2,5 menit bagiku untuk menangkapmu. Melihat Jiboda masih ingin kabur, Liu Xiaoyan segera menghalangi jalannya dengan tubuh naganya yang besar. Melihat sosok besar seperti gunung itu, Jiboda tidak bisa menahan diri untuk menelan ludah. Tanpa berpikir panjang, dia berkata, Liu Xiaoyan, tenanglah, aku tidak sanggup melawan bentuk nagamu. Ratu Naga Perak tidak mempedulikannya. Dia hanya menatapnya dengan dingin, menunjukkan gigi tajamnya. Jiboda menyadari bahwa lelucon dinginnya tadi mungkin telah membuat naga betina ini marah. Dia lalu bertanya, apakah kau akhirnya ingin membunuhku? Liu Xiaoyan, mati tidak semudah itu. Dia tertawa dingin. Ayo, tapi, apakah kau begitu ingin kembali ke wilayah manusia? Namun, apa yang bisa kau lakukan setelah kembali? Tanda di dadamu sudah menunjukkan milikku. Tidak ada yang akan mengakui bahwa kau adalah pembantai naga lagi. Jiboda tidak mau kalah. Dan dia membalas, jika aku tidak bisa menjadi pembantai naga, maka aku akan menjadi manusia biasa saja. Itu masih lebih baik daripada disiksa olehmu setiap hari. Dasar keras kepala, Ratu Naga Perak yang marah mengepakkan kedua sayapnya dengan kuat. Kemudian, dia meraih Jiboda dengan cakarnya, menggenggamnya erat di tangannya. Setelah itu, dia mengepakkan sayapnya, meluncur menuju langit. Jiboda berteriak sambil meronta, lepaskan aku, naga betina. Kemana kau akan membawaku? Ratu Naga Perak tertawa kecil dan menggoda. Karena kau begitu ingin kembali,
aku akan mengantarmu kembali ke kekaisaran secara pribadi. Sekitar 3 jam kemudian, seorang manusia dan seekor naga terbang ke puncak gunung tinggi di luar kota kekaisaran. Liu Xiaoyan melepaskan cakarnya, Jiboda langsung terjatuh dari ketinggian. Rasanya seperti melakukan bungee jumping dari langit. Untungnya, dia tidak langsung hancur menjadi bubur daging. Dia berpikir dengan marah, aku akan mengingat dendam ini. Suatu hari nanti, aku akan membuatmu merasakan kekuatanku. Jiboda mengangkat kepalanya, dia melihat kota manusia yang terang benderang di bawah. Dia terkejut, tidak menyangka Ratu Naga Perak benar-benar membawanya kembali ke wilayah manusia. Saat itu, Liu Xiaoyan kembali ke wujud manusia naganya. Sambil memandang kota manusia yang sudah lama tidak dia lihat, dia bertanya, apakah kau pikir hanya dengan melewati itu, kau bisa kembali ke dunia manusia? Tapi Jiboda, kau tidak bisa kembali, meskipun terlihat sangat dekat. Kata-kata Liu Xiaoyan bergema di telinganya. Saat dia selesai berbicara, tanda naga di dada Jiboda tiba-tiba mulai bersinar dengan cahaya ungu lembut. Ratu Naga Perak perlahan mendekatinya, tersenyum samar dan berkata, hampir saja aku lupa memberitahumu. Siapapun yang diberi tanda naga, ketika salah satu pihak mencoba menyerang yang lain, tanda naga akan memunculkan rasa cinta yang tak tertahankan. Apakah kau sudah mulai merasa tubuhmu panas? Dan hatimu seperti digelitik oleh ribuan serangga? Liu Xiaoyan tertawa pelan, sambil perlahan meletakkan tangannya di dada Jiboda. Jiboda terpaku seketika, dengan wajah penuh ketidakpercayaan berkata, apa kau gila? Kau tahu di mana kita sekarang? Liu Xiaoyan tersenyum lebih lebar, Jiboda, aku memang melakukannya dengan sengaja. Aku ingin kau merasakan arti sebenarnya dari kehinaan. Di depan kampung halamanmu, mulai sekarang, harga dirimu akan selamanya berada di bawah kakiku. Jiboda dengan marah meraih tangan Liu Xiaoyan yang tidak tenang itu, dan berkata dingin, Liu Xiaoyan, kau pikir ini bisa menggoyahkan tekadku? Jika malam ini kau benar-benar ingin mempermalukanku, maka kita akan menjadi musuh, yang tidak akan berhenti hingga salah satu dari kita mati. Mendengar ini, Liu Xiaoyan tertegun sejenak. Lalu, dia tersenyum penuh arti. Bagus sekali, Jiboda. Aku menantikan kita menjadi musuh. 2,5 menit kemudian, Jiboda terbaring tak berdaya di rerumputan. Matanya dipenuhi keputusasaan. Sementara Liu Xiaoyan tertawa dingin. Seandainya, kau bisa sekuat lidahmu. Setelah itu, Liu Xiaoyan merapikan pakaiannya dengan senyum puas. Simbol hati merah yang terus bermunculan di sekitarnya, menunjukkan betapa puasnya dia dengan pertempuran manusia dan naga ini. Melihat Jiboda berbaring dengan ekspresi putus asa di rerumputan, Liu Xiaoyan tiba-tiba memikirkan rencana balas dendam yang sempurna. Dia tersenyum jahat, dan dengan jarinya menekan dada Jiboda. Kau pikir bagaimana jika aku membawamu pulang ke kampung halamanmu setiap bulan? Jiboda, yang ketakutan, langsung mundur. Dia menatap Liu Xiaoyan dengan marah. Rencanamu sangat menjijikkan. Kau pikir aku tidak tahu apa yang kau rencanakan? Yang kau inginkan hanyalah mempermalukanku. Ratu Naga Perak tersenyum tak berdaya, dan berkata, kau benar sekali. Sebelum kata-katanya selesai, dia mengepakkan sayap raksasanya dengan tiba-tiba, bersiap membawa Jiboda kembali ke benteng naga. Bagaimanapun, Muen kecil di rumah masih menunggu mereka dengan cemas. Namun, Jiboda dengan tegas menolak usulannya. Aku adalah seorang pahlawan pembunuh naga. Bagaimana mungkin aku kehilangan harga diriku dan dibawa pulang seperti mangsa olehmu? Setelah itu, dia berjalan menuju Dragon Fortress dengan kepala tegap. Ratu Naga Perak yang mengikutinya tersenyum kecil. Kau benar-benar keras kepala, butuh setidaknya 2,5 tahun berjalan kaki ke kuil Naga Perak. Dengan tubuh lemahnya, bisakah dia bertahan sejauh itu? Jiboda tidak menggubrisnya, dan terus berjalan dengan penuh tekad. Liu Xiaoyan tidak marah, lagi pula, dia adalah naga yang penuh energi. Sedangkan Jiboda hanyalah manusia lemah. Jika berbicara soal daya tahan, yang menang pasti dia. Dia penasaran, berapa lama pria itu bisa bertahan. Ternyata sesuai perkiraannya, Jiboda hanya berjalan sejauh 3 mil sebelum kehabisan napas. Dia harus bersandar pada pohon untuk melanjutkan. Liu Xiaoyan mengejek, pahlawan pembunuh naga besar. Kau sudah tidak kuat berjalan? Jika tidak sanggup, kau bisa memohon padaku. Jiboda langsung memotongnya. Siapa bilang aku tidak bisa? Jarak Dragon Fortress ini, aku bisa melakukannya 20 kali bola-balik tanpa masalah. HMPH, hanya kata-kata kosong. Mendengar ejekan dingin dari Liu Xiaoyan, Jiboda merasa giginya ngilu karena marah. Namun, dia tidak tahu harus menjawab apa. Tepat saat itu, suara langkah kaki yang cepat terdengar dari kejauhan. Dia mengangkat kepalanya, dan melihat sekelompok pasukan pembunuh naga mendekat. Wajah Liu Xiaoyan langsung menjadi suram. Namun Jiboda terlihat sangat gembira, berpikir bahwa orang-orang ini mungkin dapat membantunya, lepas dari naga betina di sebelahnya. Namun, saat dia ingin membuka mulutnya, dia menelannya kembali. Dia melihat pandangan penuh kebaikan dari Liu Xiaoyan di belakangnya, membuatnya merinding. Jiboda tahu dengan sangat jelas, bahwa jika dia meminta bantuan pada pasukan pembunuh naga ini, Liu Xiaoyan pasti akan membunuh mereka tanpa ragu. Saat itu, para prajurit menyadari keberadaan Jiboda. Mereka bertanya, apakah kalian tersesat? Jiboda tidak ingin melibatkan orang tak bersalah. Jadi dia segera berkata, tidak, kami hanya berjalan-jalan. Mendengar ini, seorang prajurit turun dari kudanya dan mendekat. Dia berkata,
Hutan ini bukan tempat untuk berjalan santai. Ada banyak binatang buas dan monster. Bagaimana kalau kami mengantarmu? Oh ya, aku lupa memperkenalkan diri. Aku Walker, Kapten Tim 47 dari pasukan pemburu naga Kekaisaran. Walker mengulurkan tangannya ke Jiboda. Melihat wajah Ratu Naga Perak semakin masam, Jiboda segera melambaikan tangan, menolak. Tidak perlu. Aku mempelajari teknik bela diri. Mengatasi binatang buas tidak masalah. Namun, kata-kata Walker berikutnya membuat Liu Xiaoyan waspada. Walker mengatakan wajah Jiboda tampak familiar, dan bertanya apakah dia pernah bertugas di pasukan pemburu naga Kekaisaran. Liu Xiaoyan segera mengumpulkan energi sihir di tangannya. Melihat ini, Jiboda segera memegang tangannya. Takut dia akan melakukan hal gegabah, dan membunuh semua orang di tempat itu. Kemudian, dia menarik Liu Xiaoyan ke pelukannya, dan berkata pada Walker sambil tersenyum. Tuan, Anda salah orang. Aku hanya pria biasa. Istriku juga sering salah. Benarkan, sayang. Tindakan ini mengejutkan Ratu Naga Perak. Membuatnya bingung untuk sesaat. Jiboda berbisik di telinganya. Aku akan menuruti kata-katamu nanti. Kali ini, mari bekerja sama untuk menyingkirkan mereka. Setelah itu, mereka berpura-pura mesra. Walker tersenyum dan melambaikan tangan. Berpamitan dengan mereka. Setelah tim pemburu naga benar-benar pergi, Jiboda akhirnya merasa lega. Kamu ini, sudah cukup menikmati keuntungannya, dia berkata. Liu Xiaoyan langsung mendorong Jiboda pergi dengan ekor naganya. Dia merasa sangat puas karena Jiboda sebelumnya tidak meminta bantuan manusia. Namun demikian, ketika mendengar Jiboda mengatakan bahwa dia adalah istrinya, Liu Xiaoyan sangat marah. Jiboda, kamu harus memahami posisimu. Meskipun aku melahirkan anak untukmu, itu tidak berarti aku adalah istrimu. Jiboda tidak peduli. Dia mengejek, seolah-olah aku benar-benar ingin menjadi suamimu. Liu Xiaoyan memaki, pria brengsek bau. Lalu dia dengan angkuh memalingkan wajahnya. Dia tidak lagi peduli padanya. Tiba-tiba, rasa sakit yang tajam menyebar dari telapak tangan ke seluruh tubuh. Jiboda meringis kesakitan. Ternyata sebelumnya dia dengan paksa memegang tangan Liu Xiaoyan. Tangannya terluka oleh energi sihir yang panas. Tubuhnya yang sudah sangat lemah, ditambah dengan rasa sakit yang tak terduga ini, akhirnya membuat Jiboda tak tahan lagi. Dia jatuh ke tanah. Melihat Jiboda yang pingsan, Liu Xiaoyan menghela napas dengan pasrah. Orang yang keras kepala, masih berani menerima energi sihirku. Awalnya aku ingin membiarkanmu mati di sini, tapi karena kamu adalah ayah dari putriku, sejengkel apapun, aku hanya bisa memanjakanmu. Setelah itu, aura Liu Xiaoyan meluap sepenuhnya. Gelombang energi ungu yang besar menyapu seluruh tempat. Setelah berubah kembali menjadi wujud naga, dia langsung mencium Jiboda. Kemudian dengan lembut mengayunkan tubuhnya, dia menempatkannya di punggungnya. Setelah itu, dia membuka sayapnya yang besar, lalu terbang menuju benteng naga. Namun yang tidak disangka oleh Jiboda, setelah kembali ke benteng naga, dia juga menyadari perubahan pada Bimugen. Tatapan Xiao Mugen terhadapnya menjadi dingin. Bahkan ada sedikit rasa permusuhan.